kita, mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapa di dalam sorga, di pagi hari yang baik ini Tuhan, hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami semua anak-anak-Mu. Kami datang bersujud di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih untuk kemurahan hati-Mu ya Tuhan, kasih setia-Mu yang terus menyertai kehidupan kami semua, yang selalu melayakkan kami untuk melayani-Mu ya Tuhan, dan memberitakan kasih karunia-Mu, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami sudah menikmati jam-jam tidur kami, dan Engkau membangunkan kami kembali untuk bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, lewat lagu pujian yang sudah kami naikkan bersama. Terima kasih Tuhan, terlebih firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang selalu memberikan kami kekuatan baru. Kami selalu menyambutnya dengan penuh semangat dan hati yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi selamat pagi, salam buat kita semuanya. Salam sehat saudara-saudaraku. Inilah hari pertama dalam minggu ini. Kita bersyukur bersama-sama dalam ibadah saat teduh pagi kita hari ini. Dan kita senang sekali, saya senang sekali bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudaraku semuanya dalam semangat yang baru, menyambut hari yang baru. Kita percaya kasih karunia Tuhan selalu melimpahi kehidupan kita, dan kita sangat bersyukur. Kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan yang sangat luar biasa disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi dalam ibadah minggu kita. Dan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang selalu setia hadir bersama-sama dalam mengikuti setiap pertemuan ibadah kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya tetap menjaga kesehatan kita supaya kita selalu siap bersama-sama dalam menyambut setiap panggilan Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepadanya. Inilah kasih Kristus kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Inilah kasih karunia Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita, dan kita rindu agar semua orang terberkati dengan kebaikan Tuhan yang nyata dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali akan merenungkan lagi, mendengarkan dan menyimak dengan baik Bapak Ibu Saudara, ya, kebersamaan kita dalam memahami tentang buah roh. Ya, buah roh yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, kita dibukakan sedemikian detail, sedemikian rinci, dan begitu dalam, begitu luas, panjang dan lebar, buah roh yang merupakan kekayaan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percayanya Tuhan. Dan saat ini, saudaraku, kita sudah masuk ke bagian yang ke-8 ya, ayat 23 Galatia pasal 5, yaitu buah roh ialah kelemah lembutan, ya, yang ke-8. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari Sabtu yang lalu kita sudah memulai ya memahami tentang buah roh ialah kelemah lembutan, dan ini bukan usaha manusia untuk mengatur-ngatur gaya berbicara, ya Bapak Ibu Saudara, bukan sesuatu yang dilatih dengan cara manusia. Ya, tentang kelemah lembutan ini adalah masalah hati yang dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Masalah hati yang didiami oleh Roh Kudus
dan hati yang terbuka untuk diubahkan oleh kuasa Roh Kudus untuk selalu bersikap positif ya terhadap situasi kehidupan yang sering tidak mengenakan gitu ya Bapak Ibu Saudara, karena kita hidup di dunia ini tidak selalu menyenangkan hal-hal yang kita alami. Kadang juga kita mengalami di luar daripada dugaan kita ya, terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Bisa itu terjadi karena kondisi fisik kita, kondisi tubuh kita secara jasmani menghadapi sakit penyakit misalnya, atau juga karena masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sikap orang lain dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita diajar untuk selalu taat kepada pimpinan Roh Kudus, selalu tunduk kepada kehendak Tuhan, dan itulah sebabnya kita berlatih untuk membawa diri kita untuk selalu duduk dengan tenang, mendengarkan, menyimak dengan baik apa yang Tuhan katakan, bagaimana kita menyikapinya, dan apa yang Tuhan berikan kepada kita kekuatan yang bisa mengendalikan hidup kita supaya tetap positif, memandang bahwa pengharapan di dalam Kristus Yesus, pengharapan di dalam janji Tuhan itu adalah sungguh dapat dipercaya, dan Tuhan pasti menggenapi semua apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita untuk kemuliaannya ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat kembali contoh yang sudah kita mulai hari Sabtu yang lalu, melihat banyak pelajaran yang bisa kita temukan dari satu umat pilihan yang sudah lebih dulu ya berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan kebenaran Allah ya, namun mereka sering berlaku kasar kepada Tuhan ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, yaitu umat Israel, bangsa Israel ya, umat pilihan Tuhan yang sering ya berlaku kasar kepada Tuhan, dan tidak patut untuk kita tiru, untuk kita contoh. Nah, karena kita sekarang mempunyai kesempatan memakai cara yang lebih baik yang Tuhan karuniakan kepada kita dalam kasih-Nya yang sempurna dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mempercayai ya bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pantas kita balas dengan sikap yang tidak menyenangkan, tetapi harus dengan positif kita selalu menyikapi rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara ya, jadi kita 1-2 kali akan melihat kisah-kisah kehidupan umat Israel, bagaimana mereka dulu ya berhadapan dengan Tuhan dan dengan sesamanya ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari untuk kita bisa menghindarkan dari kekeliruan, kesalahan ya, bahkan keberdosaan yang ditimbulkan oleh hati yang bersungut-sungut dan tidak ada kelemah lembutan dalam hati mereka ya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, Bilangan pasal 14 ya, Bilangan pasal 14 ya, kita akan melihat bersama-sama di sini
ya, bagaimana umat Israel sangat tidak memberikan contoh, ya, tidak memberikan keteladanan kepada sesamanya dan juga kepada orang yang di sekitarnya, ya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak bisa melihat perubahan dalam diri mereka. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, dan itu menyebabkan Tuhan sering murka kepada orang-orang Israel. Bilangan pasal 14, ya, Bilangan pasal 14. Sudah Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat Alkitab kita masing-masing, ya. Dari ayat 1 saya akan membaca, dan di situ judul perikop dalam Alkitab berbahasa Indonesia dituliskan pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam hari. Jadi ini sudah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan sebelumnya mereka sudah melakukan tindakan yang sangat memalukan, ya. Hati yang miris melihatnya, sebab mereka sudah mengkhianati Tuhan dengan membuat lembu tuangan emas, ya, dan lebih memilih menyembah berhala daripada taat dengan hati yang rendah kepada Tuhan. Mereka lebih memilih untuk di ayat 2 dikatakan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, mereka ini, orang-orang Israel ini, ya, sangat dikuasai oleh pikiran yang negatif, ya, kepada Tuhan. Mereka nggak berpikir positif kepada rencana Tuhan, pada firman Tuhan, tapi selalu berpikir negatif, selalu berprasangka buruk kepada Tuhan. Aneh, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukankah Tuhan itu selalu baik kepada umatnya? Bukankah Tuhan itu telah membebaskan mereka dari perbudakan, dari penderitaan, dari kesusahan, ya, hanya karena Tuhan memberikan ujian kepada mereka untuk menguji kesetiaan mereka berjalan di padang gurun itu, karena tidak cepat-cepat Tuhan membawa mereka sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, ya, hanya karena Tuhan meminta mereka melangkah sedikit, tapi mereka sudah bersungut-sungut dikatakan. Jadi ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Jadi kalau istilah sekarang itu ngedumel, gitu, ya. Ngedumel, ya, hati mereka jadi benci. Benci kepada siapa? Benci kepada pemimpin mereka. Benci kepada Musa dan Harun, ya. Dan kata-kata yang mereka lontarkan itu sangat kasar, Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka mengatakan, sekiranya kami mati di Mesir, di tanah Mesir, atau di padang gurun ini. Jadi stres mereka, Bapak Ibu Saudara. Stresnya sangat luar biasa, dan saya percaya itu menjadi sumber penyakit, ya. Kalau stresnya tinggi gitu, ya. Dan
Kalau kebanyakan stres, itu yang menyebabkan banyak penyakit. Dan orang Israel ini, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa bukan karena terlalu berat persoalan yang mereka hadapi, ya, karena kan Tuhan yang memimpin mereka, Bapak Ibu Saudara. Kan Tuhan sendiri yang berkuasa mengeluarkan mereka dan membawa mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir supaya mereka mengalami kemerdekaan dan supaya mereka menikmati janji Tuhan yang sangat luar biasa, dikatakan di tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi hanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan meminta mereka untuk melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki supaya mereka bisa menjadi orang yang bisa terbentuk, orang-orang yang bisa terbentuk di proses hati dan pikiran mereka taat kepada Tuhan supaya dibersihkan dari perilaku yang perilaku budak yang mereka sudah terima selama mereka di Mesir, Bapak Ibu Saudara, supaya pikiran dan hati mereka diubahkan. Tapi Saudara, malah mereka menyalahkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah merupakan satu cara atau pikiran yang harus dijauhkan, ya, dari kehidupan setiap umat Tuhan, setiap orang percaya, dari kehidupan kita. Bagaimana bisa Bapak Ibu Saudara, ya, kita menyalahkan Tuhan? Bagaimana bisa orang Israel ini menyalahkan Tuhan yang sudah memberikan kemurahan hatinya, menunjukkan kemurahan hatinya, membela kehidupan mereka, ya, dan menunjukkan kuasanya yang luar biasa dengan berbagai macam mujizat, hukuman bagi bangsa Mesir, dan sangat di mana Tuhan karena sangat mengasihi umatnya, ya, tapi mereka selalu salah menilai, ya, Tuhan selalu salah di mata mereka, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan dengan lebih dalam lagi, ya, setelah kita banyak belajar tentang kasih karunia Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara, sangat menyedihkan, ya, sikap daripada orang Israel ini, ya. Dikatakan bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata, sekiranya kami mati di Mesir, di tanah Mesir, atau di padang gurun ini. Ayat 3 dikatakan, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ini tadi saya katakan betapa mirisnya, ya, menyaksikan, kita melihat sikap daripada umat Israel ini tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, selalu ingin, hati mereka ingin bertengkar, ya, ingin berkelahi dengan Tuhan dan berkelahi dengan sesamanya. Bapak Saudara, tidak ada, ya, kelemah lembutan sebagai buah roh yang di urutan ke-8 dalam pembacaan kita di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 itu, ya. Buah roh ialah kelemah lembutan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, jadi mereka garang gitu, ya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu perenungan
dalam hati mereka untuk sesama mereka mengatakan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita harus berterima kasih kepadanya. Pasti rencana Tuhan itu baik. Buktinya kita sudah dibebaskan dari perbudakan dan kita sekarang berjalan dalam rencana Tuhan. Kita sudah diselamatkan dari lautan yang bisa menenggelamkan kita. Kita bisa berjalan di tanah kering dan kita sudah lihat pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak dibiarkan terus menerus dan keturunan kita tidak dibiarkan terus menerus hidup dalam perbudakan. Tuhan mengingat janjinya kepada nenek moyang kita. Mereka tidak ada perenungan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Harusnya mereka saling menasehati ya, satu dengan yang lain, saling mengingatkan ya, harusnya Bapak Ibu Saudara. Karena mereka juga bukan, walaupun mereka orang-orang Israel ini hidup di dalam negeri perbudakan di tanah Mesir, mereka juga, Bapak Ibu Saudara, bukan orang-orang bodoh. Artinya mereka ini adalah keturunan yang sangat diberkati dengan kecerdasan yang daripada Tuhan. Ya, buktinya Bapak Ibu Saudara, ya, walaupun mereka adalah budak-budak yang tidak dihargai oleh Firaun di Mesir, tapi mereka itu, Bapak Ibu Saudara, sekalipun tidak diberikan akses untuk memperoleh pendidikan, ya, tapi mereka sangat pintar dalam hal membuat batu bata, membuat bahan-bahan bangunan untuk membangun kuil-kuil, tempat-tempat penyembahan berhala sesuai dengan keinginan Firaun dan orang-orang Israel. Jadi mereka, Bapak Ibu Saudara, selalu dikaruniai Tuhan kepintaran, kecerdasan. Dan sampai saat ini kita tahu juga ya, segala teknologi ya, Bapak Ibu Saudara, Facebook ya, apalagi Bapak Ibu Saudara, Instagram ya, segala macam penemuan obat-obatan, alat-alat kesehatan dan semua ya, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia di zaman modern ini, penemuan-penemuan itu lebih banyak dimulai oleh orang-orang Yahudi ya, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mengaruniai kepada mereka kecerdasan, kepintaran melebihi rata-rata manusia di muka bumi ini. Mereka adalah ras yang terkuat ya di bumi ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang pintar belum tentu dia bisa menjadi rendah hati ya. Orang-orang yang cerdas ya dalam hal ilmu pengetahuan ya, belum tentu Bapak Ibu Saudara itu bisa mempraktekkan sifat kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bahkan itu bisa menjadi satu kesombongan ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di ayat 4 tadi dalam cerita di Bilangan pasal 14 ini, di mana orang-orang Israel ini tidak ada kelemah lembutan dalam hati mereka, tapi kekasaran ya. Mereka selalu ingin bertengkar saja ya, keinginan mereka. Ayat 4 dikatakan, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jadi terbalik-balik Bapak Ibu Saudara ya. Mereka ini ingin memilih pemimpin sesuai dengan keinginan daging mereka ya. Tapi itu sudah pasti salah. Ya, cara Tuhan memilih pemimpin itu sudah pasti yang terbaik. Karena Tuhan tahu hati manusia dan Tuhan tahu siapa yang lebih pantas untuk menjadi hambanya
supaya bisa menyampaikan pesan-pesannya, pesan-pesan Tuhan kepada umatnya. Dan dalam hal ini kita tahu Musa, ya, Musa lah yang diangkat oleh Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel. Dan itulah yang Tuhan kehendaki untuk orang Israel harus menghormati, ya, pemimpin yang telah Tuhan pilihkan bagi mereka. Tapi mereka ingin memilih bagi diri mereka sendiri, ya. Jadi mereka sering seperti orang yang sok pintar gitu, ya, ya Bapak Ibu Saudara. Dan cara mereka berpikir itu ke belakang, ya, selalu ingin kembali kepada masa lalu yang kelam, ya Bapak Ibu Saudara. Dan itu kan sangat merugikan mereka, ya, sangat merugikan. Tidak ada hal yang bisa membuat mereka menjadi terhormat dengan cara berpikir ke masa lalu. Selalu mengungkit masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukannya berpikir ke depan, ya, bukannya mereka menyatukan hati untuk fokus kepada pimpinan Tuhan yang telah dibukakan sebagai terang buat mereka, supaya mereka benar-benar sampai kepada tujuan yang terbaik, ya, yang Tuhan telah tetapkan bagi mereka. Tapi mereka selalu ingin berjalan mundur, ya, ke belakang, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat saudaraku di ayat 5, ya, ada hal yang luar biasa. Berikutnya dikatakan, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah pentingnya seorang pemimpin harus merendahkan hatinya, ya. Seorang pemimpin harus mau juga mengalah, ya. Mau mengalah bukan menyetujui kejahatan, menyetujui ketidakbenaran sikap daripada orang Israel yang sangat negatif dan selalu berprasangka buruk ini. Sikap yang kasar ini dibalas dengan kerendahan hati daripada Musa dan Harun di sini. Lalu kita lihat ayat 6, tetapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, negeri Kanaan maksudnya, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya, tanah Kanaan, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelumnya Musa menyuruh untuk mengintai, untuk survei, ya, ke tanah Kanaan, dan Yosua dan Kaleb. Dan inilah dua pahlawan iman yang berhasil, Bapak Ibu Saudara, sampai ke tanah Kanaan dari semua orang Israel yang lahir di tanah Mesir. Hanya dua orang, hanya Yosua dan Kaleb yang berhasil menyeberangi perjalanan padang gurun sampai tiba di tanah Kanaan. Dan mereka ini berdua, Bapak Ibu Saudara, memilih untuk berpikir positif. Amin. Ya, jadi ini Bapak Ibu Saudara, penderitaan mereka sama, ya, kesusahan mereka ya sama, Bapak Ibu Saudara, ya, berjalan di padang gurun yang panas, dan mereka harus terus berpindah-pindah membongkar kemah pertemuan ibadah mereka, ya, dan seterusnya, saudara-saudaraku, ya. Tapi orang Israel ini, kedua hamba Tuhan ini, Yosua dan Kaleb ini, saudaraku, dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Ya, jadi ya sama dengan kita juga semua dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Kita tentunya masing-masing menghadapi masalah-masalah
tersendiri dalam kehidupan kita, beragam tantangan masalah yang kita hadapi masing-masing, tapi sama, tidak ada di antara kita yang bebas dari masalah, bukan? Tapi saudaraku, kita lihat di sini Joshua dan Kaleb ini, ya, orang-orang yang memilih bersikap positif kepada Tuhan. Amin. Ya, merendahkan hati kepada Tuhan sehingga mereka selalu berkata yang positif dan dengan lemah lembut, ya, mereka ini sebagai teman, ya, teman Musa, ya, yang mengambil sikap berpikir positif. Bapak Ibu Saudara, tidak berpikir negatif. Mereka percaya kepada janji Tuhan dan mereka memilih untuk selalu belajar dari pengalaman. Jadi ini sangat luar biasa. Orang-orang yang tidak pernah belajar dari pengalaman hidupnya itu akan selalu miskin dalam hal bagaimana bersikap positif, Bapak Ibu Saudara. Ya, lebih banyak negatifnya, perasaannya selalu mendominasi melebihi daripada akal sehatnya. Ya, tapi ini ada contoh yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, Joshua dan Kaleb ini. Sebab ketika mereka mengintai survei, ya, sebelum mereka menyeberang masuk ke tanah Kanaan, mereka lihat dulu tuh kekuatan daripada orang-orang yang tinggal di sana, suku-suku bangsa-bangsa yang menguasai tanah Kanaan, tanah perjanjian itu selama orang Israel di tanah Mesir. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka harus juga berusaha, berpikir. Jadi bukannya percaya kepada Tuhan itu adalah berdiam diri saja, tapi di sini kita lihat bahwa mereka juga berusaha untuk memikirkan tentang cara yang terbaik, ya, yang harus mereka ikuti, ya, supaya mereka bisa menyeberangi perjalanan dia masuk ke tanah Kanaan, ke negeri Kanaan. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, kata-kata yang sangat positif dari kata-kata yang lemah lembut yang disampaikan oleh Joshua dan Kaleb. Dikatakan di ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, negeri Kanaan, dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itulah Bapak Ibu Saudara, ya, kata-kata yang sangat menginspirasi, ya, perkataan yang sangat menguatkan dari Joshua dan Kaleb. Pentingnya orang-orang yang di dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, dalam gereja kita, ya, bertambah-tambah orang yang menjadi dewasa dalam iman, amin, yang selalu memberikan harapan, ya, menyampaikan perkataan-perkataan yang penuh harapan, ya, pada generasi muda kita, ya, Bapak Ibu Saudara, memberikan contoh keteladanan kepada mereka bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Itu penting, amin, ya, supaya anak-anak kita, generasi muda yang masih berupaya untuk mencari jati diri mereka, ya, mereka bisa melihat contoh kesetiaan dari kita, para orang tua, ya, untuk meyakinkan semua anak-anak kita, keluarga kita, bahwa sekalipun ada ujian, pencobaan, masalah-masalah dalam kehidupan yang kita alami, tapi kita percaya bahwa pencobaan-pencobaan itu dikatakan biasa, karena Tuhan setia, pasti memberikan jalan keluar sehingga kita dapat
menemukan solusi hikmat dari Tuhan untuk sampai kepada semua kita lewati dengan penuh damai sejahtera Tuhan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Amin. Jadi saudara, Joshua dan Kaleb ini sudah melihat Bapak Ibu Saudara bahwa di balik janji Tuhan itu, ya semuanya itu adalah tersedia, ya Tuhan berikan yang melebihi daripada ekspektasi daripada kita manusia. Ya, apa yang kita cita-citakan Bapak Ibu Saudara itu tidak seberapa dengan apa yang Tuhan sediakan dan Tuhan janjikan dan Tuhan ingin nyatakan kepada kita di hari-hari yang akan datang. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu akan selalu membangkitkan spirit kita, semangat kita untuk berpikir positif dan bisa menginspirasi dari saudara-saudara kita yang lain untuk tetap maju, ya, dan jangan mudah putus asa dan jangan mudah stres Bapak Ibu Saudara menghadapi ya problem-problem dalam kehidupan. Tapi kita percaya bahwa seperti Joshua dan Kaleb ini, mereka melihat ya bahwa tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, itu adalah warisan yang tepat buat mereka. Jadi Tuhan tidak salah memilih ya masa depan mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Terlebih Bapak Ibu Saudara kita ya sebagai orang-orang percaya yang tahu, yang sudah mengenal kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak boleh ya sedikit pun merasa ditinggalkan oleh Tuhan atau tidak diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu bersyukur bahwa apapun itu, di balik semuanya itu adalah rencana Tuhan yang terindah, sebab di dalam Kristus Yesus kita sudah memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya, bukan karena usaha perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesetiaan kita, tapi karena kesetiaan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah rela berkorban. Dia mati, dia dikuburkan, dan dia bangkit untuk menyediakan kemuliaan, hidup yang penuh kemuliaan di dalam sorga bagi kita semua. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kita tetap bisa menjaga supaya hati kita tetap berjalan dan meresponi secara positif ya di dalam pimpinan Tuhan menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Dengan bersandar kepada firman Tuhan, datang pada pengetahuan akan kebenaran, itu akan terus menguatkan kita semua supaya hati kita, pikiran kita dilatih untuk lebih mudah beradaptasi dan meresponi apa yang Tuhan janjikan bagi kita, bahwa segala berkat rohani di dalam sorga telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita akan lanjutkan lagi besok pagi. Bagian ini akan kita teruskan untuk menelusuri dan melihat satu sejarah yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran yang sangat berharga untuk kita bisa memahami lebih dalam apa artinya buah roh ialah kelemah lembutan dan bagaimana cara kerja Tuhan, cara Roh Kudus mengubahkan hidup kita, hati dan pikiran kita diperbaharui dari hari ke hari, supaya kita selalu melihat dengan berpikir positif ya tentang masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan kita, bahwa pada akhirnya ya kesetiaan Tuhanlah yang kita andalkan melewati semuanya itu, dan kita boleh merasakan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kita semuanya. Ya, selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, baik ya saudara-saudaraku yang mengikuti melalui live streaming Facebook maupun yang kita semua yang berada di ruangan Zoom meeting pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Ya, tetap kita rendah hati di hadapan Tuhan dan bersandar kepada ya kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Begitu luar biasa ya Tuhan perenungan akan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan terus menguatkan hati kami semua. Ya, dengan rendah hati kami harus mengakui bahwa segala kebaikan Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Dan itulah yang paling kami inginkan, kami rindukan. Terus tergenapi dalam setiap kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga, maupun di dalam keseluruhan jemaat Tuhan. Kami percaya ya segala kebaikan-Mu melatih kami, mendidik kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada kehendak-Mu saja. Kami serahkan hari yang baru ini yang Tuhan berikan bagi kami untuk bekerja, melakukan segala tanggung jawab kami dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan membuat segala apa yang kami lakukan semuanya berhasil, membawa berkat yang besar, karena Tuhan campur tangan di dalam setiap apa yang kami pikirkan, apa yang kami doakan, dan apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan hidup yang kekal yang telah Tuhan karuniakan bagi kami semua. Kami bersyukur dalam nama-Mu kami berdoa pada Bapa dalam sorga. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Terima kasih Bu Bet. Terima kasih semuanya. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Saya kembalikan. Selamat pagi, Tuhan berkati. Saya kembalikan dulu kepada mbaknya. Ya, oh ya, langsung Ibu Rustani Manalo. Ya, selamat pagi. Salam semuanya. Ya, silakan Ibu Rustani membawa dalam doa syafaat. Iya, Pak. Ya, pagi semuanya. Salam ya.